Bab 1596 diturunkan. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Goodman memperhatikan telepon berdering dan Charlie Koch di seberang menjawabnya. Hal ini membuat hati Goodman kembali terpana. Rupanya Charlie Koch sudah menunggu di dekat telepon. Meskipun Goodman sangat ingin menangani masalah ini, seluruh grup Teluk melompat-lompat untuk masalah ini, tetapi dia mulai mengeksekusi Illard di Manino, dan menginterogasi Medel. Butuh waktu hampir 2 jam sebelum dan sesudahnya. Ini sudah cepat. Selama 2 jam, Charlie Koch menunggu di telepon hanya untuk mendapatkan hasilnya. Terlihat perhatian Charlie Koch terhadap masalah ini telah mencapai tingkat yang sangat berlebihan. Tentu saja Goodman tidak jelas. Charlie Koch masih berada di kapal penyelamat saat ini. Meskipun kapal penyelamat segera berbalik dan kembali ke Hawaii setelah menerimanya, Charlie Koch berencana untuk kembali ke Amerika Serikat dengan pesawat di Hawaii, namun karena jarak dari lokasi kecelakaan Hawaii relatif jauh, sehingga diperkirakan akan memakan waktu lama, setidaknya 6 atau 7 jam perjalanan. Charlie Koch menempati ruang tunggu kapten. Dia tidak punya tempat untuk pergi dengan perahu penyelamat, jadi wajar saja dia hanya bisa tinggal di dalam rumah. Jika biasa, dengan kesibukan Charlie Koch, tentu tidak mungkin menunggu 2 jam untuk menerima panggilan telepon. Goodman tidak mengetahui detailnya, jadi dia semakin khawatir. Segera setelah telepon tersambung, Goodman segera berkata, "Tuan Koch, saya Goodman. Masalah ini telah diselidiki dan kami telah melakukan proses pendahuluan. Saya menelepon untuk melaporkan situasinya kepada Anda," kata Charlie Koch dengan keras kepala. "Katakan saja." Dia telah mengambil keputusan. Jika perlakuan Goodman membuatnya tidak memuaskan, ketika dia kembali ke Amerika Serikat, dia akan menggunakan seluruh kekuatan keluarganya untuk memberikan pukulan berat pada grup Teluk. Tahukah Anda, ini pertama kalinya Tuan Peri menugaskannya, tentu saja, dia harus menanganinya dengan indah. Goodman berkata dengan cepat, "Tuan Koch, menurut penyelidikan kami, masalah ini pertama kali ditangani oleh cabang Gulf Group Coatzacoalcos, tetapi kepala sekolah kami di Veracruz, Irat, adalah penanggung jawab utama." Goodman kemudian memberitahu Charlie Koch tentang situasinya diselidiki oleh Manino dan akhirnya berkata, "Saya telah memerintahkan kepala Timur Laut Grup Teluk untuk pergi ke Coatzacoalcos secara langsung. Sekarang Irat itu telah dieksekusi secara internal oleh kami, dan semua orang yang terlibat dalam masalah ini akan ditangani satu persatu dalam beberapa hari ke depan. Tuan Koch, sebagian besar politisi lokal juga berpartisipasi, jika mereka semua dibunuh sekaligus, mungkin. Urus saja." Charlie Koch tidak tertarik mendengarkan penjelasan Goodman, dan pelaku pertama Illard dan pencipta sosok itu sudah menyergap. Adapun politisi sampah, tidak masalah jika mereka hidup beberapa hari lagi. Faktanya, Charlie Koch lebih khawatir tentang bagaimana Gulf Group akan memahami Hua Feng Siping. Menurutnya inilah yang lebih diperhatikan oleh para dewa peri, jika tidak, udang kecil seperti Irat dan Medel akan berada di tangan orang dewasa. Mengapa repot-repot membunuh mereka? Tapi Charlie Koch tidak mengambil inisiatif jika Goodman tidak bisa membayangkannya, maka grup Teluk harus dibunuh. Goodman jelas bukan orang yang tidak punya otak. Dia tahu bagaimana menunjukkan ketulusan, jadi dia segera berkata setelah mendengarkan Charlie Koch, "Iya. Tuan Koch, kami akan membawa semua orang yang terlibat minggu depan. Buang semuanya." Juga, petik 2. Berbicara tentang ini, Goodman mengerang sedikit sebelum melanjutkan, "Untuk menyampaikan permintaan maaf kami, selain komitmen saya sebelumnya untuk memperlakukan teman-teman Tionghoa di seluruh Meksiko dan memberikan perlindungan bagi orang-orang Tiongkok, grup Teluk kami juga sedang mempersiapkan bayar US $50 juta sebagai kompensasi spiritual kepada Hua Feng Siping." Petik 2. Padahal, sebelum Goodman menelepon, dia sempat memikirkan kompensasi sebesar $25 juta AS. Toh, nilai properti Hua Feng Siping hanya beberapa juta dolar AS, dan tidak ada kerugian yang berarti. Untuk $25 juta, keikhlasan saja sudah cukup. Namun, karena Charlie Koch menjawab telepon untuk pertama kalinya, Goodman merasa bahwa Charlie Koch sangat mementingkan masalah ini, jadi dia menggandakan jumlah kompensasi untuk sementara. Tentu saja, bagi Gulf Group, yang menguasai sumber daya penyelundupan narkoba yang sangat besar, $50 juta AS hanyalah jumlah yang kecil.
Jika masalah ini bisa diselesaikan, Goodman tidak akan pernah merasa sedih. Setelah mendengarkan Charlie Koch, tidak ada yang perlu dikatakan. Goodman dengan cepat berkata, Tuan Koch, jika menurut Anda nomor ini tidak sesuai, Anda dapat menyebutkannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Charlie Koch mengerang sejenak dan berkata, saya akan menyampaikan situasi ini kepada teman-teman huasia saya. Mengenai menerima atau tidak, saya tidak bisa memutuskan. Goodman tiba-tiba mendengar lompatan di dalam hatinya, dan dia selalu merasa bahwa meskipun Charlie Koch sendiri yang menangani masalah ini, paling banyak, orang-orang huasia memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, tetapi sekarang mendengarkan nada suara Charlie Koch, sepertinya bahwa pihak lain statusnya masih lebih tinggi. Meskipun Charlie Koch membantu menangani masalah ini, dia tidak bisa menjadi ahlinya sama sekali. Pria super besar macam apa ini? Goodman tidak bisa menahan diri untuk bergidik. Dalam kesannya, huasia seharusnya tidak memiliki koboi seperti itu. Bahkan generasi kedua dan ketiga yang sangat agresif di mata masyarakat awam, nyatanya di mata keluarga lama Amerika seperti Charlie Koch, semuanya sama saja. Orang-orang itu mungkin mempunyai pengaruh besar di Tiongkok, tetapi mereka benar-benar telah mencapai tingkat internasional, dan mereka tidak terlalu berbicara keras. Sedangkan bagi pengusaha besar huasia, kaya itu kaya, tetapi dalam hal pengaruh, tidak ada yang lebih baik dari Charlie Koch. Semakin bingung Goodman, semakin panik dia. Dengan mengingat hal ini, dia segera berkata, Tuan Koch, $100 juta. Selama teman-teman China Anda mau memahaminya, kami grup Teluk bersedia membayar kompensasi $100 juta. Selain itu, saya berjanji bahwa Meksiko tidak akan pernah ada lagi di sini. Segala perkataan dan perbuatan diskriminasi rasial terhadap orang Tiongkok. Kami akan mengumumkan secara terbuka bahwa segala diskriminasi rasial dan perkataan terhadap orang Tiongkok akan ditindak tegas oleh Gulf Group. Petik 2. Hanya dalam beberapa menit, Goodman sendiri menggandakannya ganti rugi aslinya sebesar 25 juta, 2 kali berturut-turut, kali ini dia benar-benar ketakutan. Charlie Koch berkata dengan ringan, baik 50 juta atau 100 juta, uang bukanlah hal yang paling penting, dan teman-teman huasia saya bahkan tidak meremehkan uang kecil ini, jadi Anda tidak perlu terus-menerus menambahkan uang. Tidak, Tuan Koch, tentu saja, saya tahu bahwa baik Anda maupun teman Anda tidak boleh kekurangan uang, tetapi uang juga merupakan cara untuk menyampaikan permintaan maaf. Jumlah kompensasi juga mewakili ketulusan Gulf Group kami dalam arti tertentu. Goodman berkata dengan cepat, saya berharap $100 juta AS ini akan membuat teman-teman huasia melihat ketulusan kami, dan juga meminta Anda untuk membantu menyampaikan niat baik grup Teluk kami. Lagi pula, kuda-kuda malang di Eilat hanya sedikit. Teman selalu baik. Charlie Koch mau tidak mau merasa sedikit lucu, geng penyelundup narkoba benar-benar mengatakan hal seperti itu dan menggambarkan Eilat sebagai kuda hitam. Mungkinkah semua anggota kelompok Teluk ini adalah bunga teratai putih suci? Seluruh grup Teluk telah menjadi bunga teratai putih suci, di bawah Goodman, dan siapa yang belum pernah terikat di tangannya? Bagaimana setiap sen dari kehidupan sehari-hari mereka yang boros berasal, hati Goodman. Namun, Charlie Koch bukanlah inkarnasi keadilan, dan dia tidak pernah tertarik untuk melenyapkannya semua kejahatan dan menjaga perdamaian dunia. Sebaliknya, dia adalah patriark keluarga Koch, yang langka selama beberapa dekade. Selama itu menguntungkannya, dia tidak akan peduli apakah caranya hitam atau putih. Tersenyum dan berkata, oke, aku akan memberitahumu. Terima kasih. Goodman berkata cepat, ngomong-ngomong, Tuan Koch, ketika kami mengeksekusi Eilat, kami merekam video dan menyimpannya. Selain itu, saya juga merekam video, saya ingin meminta maaf secara langsung. Ya, tapi saya tidak yakin apakah teman-teman huasia Anda bersedia bertemu dengan saya, jadi saya akan merekam video pendek terlebih dahulu, menyampaikan permintaan maaf saya kepada teman-teman saya di Tiongkok, dan membuat beberapa janji, saya harap Anda dapat membantu jika itu adalah nyaman sebarkan. Petik 2. Tidak masalah. Charlie Koch berkata cepat. Anda bisa menghubungi asisten saya Piet. Dia akan memberi Anda nomor kotak surat Anda. Baiklah. Goodman berkata cepat, terima kasih, Tuan Koch sayang, jadi saya tidak akan repot-repot.
Nyatanya, kejadian hari ini membuat Gutman berkeringat dingin, dan hatinya kurang lebih penuh harap. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berhubungan dengan keluarga Koch, maka grup Teluk akan lebih banyak berada di Meksiko di masa depan. Menurut jurusan angin, tentu saja, dia juga tahu bahwa raksasa kuno seperti keluarga Koch pasti tidak akan ada hubungannya dengan geng narkoba terkenal itu. Meski demikian, kerja sama swasta antara kedua pihak masih dimungkinkan. Terus terang, Anda hanya perlu mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Jika kali ini bisa ditangani dengan baik, mungkin krisis bisa berubah menjadi peluang. Sebaliknya, biaya untuk mati sebagai elat dan membayar 100 juta dolar AS, serta mengucapkan beberapa kata-kata baik, termasuk melindungi warga Tiongkok di Meksiko, cukup rendah. Di mata Gutman, tidak layak disebutkan sama sekali. Setelah Charlie Koch menutup telepon, dia dengan hati-hati memutar nomor ponsel yang ditinggalkan si Ruofei kepadanya melalui telepon satelit. Selama lebih dari 2 jam, si Ruofei juga tinggal di Iswatlan. Zhang Chao menempatkan semua saudara yang dievakuasi dari Huafeng Shiping di tempat yang aman, dan bersama dengan saudara-saudara Hongmen di Iswater, menyusun rencana untuk mengungsi. Mereka juga bersiap untuk melihat situasi dan membicarakannya. Huafeng Shiping pasti tidak bisa menyimpannya. Menurut Zhang Chao, bisa jadi Huafeng Shiping telah dihancurkan oleh Gulf Group. Mereka terutama ingin menunggu dan melihat, sejauh mana serius upaya Bei Group terhadap karyawan Huafeng Shiping. Jika penyakit ini benar-benar diinginkan di seluruh Meksiko, maka mereka perlu menemukan cara aman untuk langsung meninggalkan negara tersebut. Sudah. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini sudah lama tinggal di Meksiko, dan landasan karir semua orang ada di sini, namun tidak ada yang penting. Jika Anda benar-benar ingin sampai ke sana, Anda harus segera melarikan diri. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng keduanya ditempatkan oleh Zhang Chao di ruangan yang sama. Kondisinya terbatas, dan mereka mungkin mulai melarikan diri hari ini, jadi tentu saja tidak ada cara untuk mengatur satu kamar. Untuk mereka, dibandingkan dengan kecemasan Zhang Chao, Xia Ruofei jauh lebih tenang. Setelah Charlie Koch menepuk dadanya untuk meyakinkannya, dia tidak khawatir sama sekali. Hanya saja tidak ada kabar lebih lanjut dari Charlie Koch, dan dia tidak memberitahu Zhang Chao. Meski begitu, Zhang Chao sepertinya tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, raksasa seperti grup Teluk, di mata Zhang Chao dan lainnya, tidak bisa dikalahkan. Meski kondisi di sini normal, namun tetap ada wifi di dalam kamar. Xia Ruofei hanya mengambil tabletnya dari luar angkasa dan mulai menelusuri berita dan menelusuri Weibo setelah melewati internet untuk menghabiskan waktu. Ketika Charlie Koch menelepon, Xia Ruofei sedang menonton heksagram bintang di Weibo dan dia sangat bersemangat. Xia Ruofei melirik ide penelepon, meletakkan tabletnya, dan menjawab telepon, "Charlie." "Tuan Xia," Charlie Koch berkata dengan hormat, "sesuai dengan perintah Anda, saya telah mengerahkan kekuatan keluarga Koch dan menyatakan kemarahan yang kuat serta teguran terhadap grup Teluk untuk pertama kalinya. Mereka juga segera menyelidiki dan melakukan perawatan awal. Apakah nyaman bagi Anda untuk menjawab telepon sekarang? Saya akan melaporkan situasinya kepada Anda." Begitu Xia Ruofei mengerang, dia berkata, "Saya pada prinsipnya setuju dengan rencana ini. Namun, kami di Huaxia memiliki kalimat yang disebut, dengarkan kata-kata mereka dan amati perbuatan mereka." Saya ingat setiap kata yang diucapkan Gutman sekarang. Di masa depan, jika dia tidak melakukannya, atau jika dia hanya melakukan pekerjaan yang dangkal, maka saya tidak akan bersikap baik padanya lagi, dan saya akan melakukannya sendiri. Petik 2. Apa yang dikatakan Xia Ruofei tentu saja adalah janji Gutman kepada Huaxia orang-orang. Terhadap geng narkoba ini, Xia Ruofei secara alami tidak memiliki perasaan yang baik, tetapi dia juga sangat jelas bahwa tidak ada ikan di air jernih. Ada begitu banyak orang jahat di dunia ini, dan dia tidak akan pernah bisa membunuh mereka. Ambil contoh grup Teluk, jika geng narkoba sebesar itu ingin Xia Ruofei memusnahkannya, itu pada dasarnya tidak mungkin. Mungkin Xia Ruofei dapat membunuh semua pemimpin kelompok tersebut, tetapi geng penyelundup narkoba sebesar itu dengan puluhan ribu personel akar rumput, dia tidak akan pernah bisa menemukan setiap orang untuk membunuh mereka, bukan? Bakat-bakat ini adalah landasan geng penyelundup narkoba.
Sekalipun para pemimpinnya terbunuh dan Gulf Group runtuh, masih banyak personel akar rumput yang pada akhirnya akan terlibat dalam perdagangan narkoba. Mereka mungkin mendirikan pintu sendiri atau bergabung dengan geng penyelundup narkoba lainnya. Bagaimanapun, mustahil mengharapkan orang-orang ini berubah dari jahat menjadi jahat. Daripada berjuang untuk membunuh Goodman dan tulang punggungnya, hanya sebagai imbalan atas kehancuran grup Teluk tetapi lahirnya banyak geng narkoba kecil pada saat yang sama, lebih baik membiarkan grup Teluk menjalani cara hidup, sehingga sangat meningkatkan kualitas lingkungan hidup orang Tionghoa di Meksiko. Menjadi miskin peduli pada dirinya sendiri, menjadi kaya peduli pada dunia. Dalam filosofi Xia Ruofei, bahkan jika dia ingin membantu dunia, pertama-tama dia harus menjadi orang Huaxia. Charlie Koch dengan cepat berkata, pahami. Tuan Xia, saya juga akan menekankan Goodman lagi dalam hal ini. Saya akan terus memperhatikan situasi orang Tionghoa di Meksiko. Jika perkataan dan perbuatan Goodman berbeda, Anda tidak perlu melakukannya ambil tindakan, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Xia Ruofei mengangguk, hatinya tiba-tiba bergerak, dan dia berkata, demi Charlie, kamu dapat menambahkan permintaan lain ke Goodman. Katakan saja, Charlie Koch berkata cepat, mulai sekarang, selama grup Teluk masih ada, obat-obatan mereka tidak akan diizinkan dijual ke pasar Huaxia. Xia Ruofei berkata dengan serius. Goodman tidak mau melalui distributor sekunder atau perombakan. Berarti menyembunyikan langit dan menyeberangi lautan, kalau tidak, begitu saya periksa, dia pasti tidak akan bisa makan dan pergi. Charlie Koch berkata tanpa ragu-ragu, oke. Saya akan segera bertanya kepadanya. Tuan Xia, saya kira dia akan langsung setuju. Faktanya, pasar terbesar sindikat narkoba Meksiko adalah Amerika Serikat, yaitu 9% dari Amerika Serikat. Amerika, lebih dari selusin metamfetamin, kokain, dan ganja berasal dari Meksiko. Sejauh yang saya tahu, transaksi narkoba tahunan antara Amerika Serikat dan Meksiko mencapai 20 miliar dolar dan 30 miliar dolar di Eropa dan Asia Pasifik. Meksiko pangsa pasar sindikat narkoba sangat rendah, dan hanya dalam beberapa tahun terakhir mereka secara bertahap memasuki pasar Asia Pasifik. Saya yakin Goodman tidak akan mengambil risiko untuk pasar Asia Pasifik. Tanda seru. Faktanya, permintaan Xia Ruofei terhadap Gulf Group masih cukup besar. Toh, pasar obat di kawasan Asia Pasifik cukup besar, dan keuntungannya lebih tinggi dibandingkan yang dijual ke Amerika Serikat dan Eropa. Rendahnya penjualan saat ini hanya karena pasarnya belum digarap secara serius, namun bukan berarti potensi pasar Asia Pasifik rendah. Namun, Charlie Koch yakin Goodman harus mempertimbangkan pro dan kontra dan akhirnya setuju untuk menarik diri dari pasar Huaxia. Toh, selain Huaxia, pasar luas lainnya di kawasan Asia Pasifik masih bisa dikembangkan. Charlie Koch melanjutkan dengan berkata, Tuan Xia, ada satu hal lagi yang harus dilaporkan kepada Anda. Goodman mengirimi saya 2 video, salah satunya dibuat oleh Eilat, dan satu lagi direkam oleh Goodman sendiri. Dia secara pribadi menyatakan permintaan maafnya dan niat baik kepada teman-temannya di Tiongkok, dan berjanji, Anda tahu, apakah Anda perlu meneruskan kedua video ini kepada Anda? Petik 2. Xia Ruofei mengerang sedikit. Dia sendiri tidak tertarik dengan video itu, tapi menurutnya video itu masih bermakna. Setidaknya dia bisa dengan mudah menghilangkan kekhawatiran Zhang Chao. Jika tidak, dengan nama grup Teluk yang ganas, dia ingin meyakinkan Zhang Chao. Masalahnya telah teratasi sepenuhnya, saya khawatir ini memerlukan upaya. Dengan pernyataan pribadi Goodman, semuanya akan menjadi sederhana. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kirimkan kepada saya. Saya akan memberi Anda nomor kotak surat, harap diingat. Tuan Xia, tunggu sebentar. Charlie Koch bergegas mencari buku catatan dan pena dari mejanya sebelum dia berkata, kamu bilang, aku akan menuliskannya sekarang. Xia Ruofei melaporkan nomor kotak surat ke Charlie Koch, dan kemudian berkata, kirim ke kotak surat ini. Saya akan mengambilnya nanti. Memahami. Charlie Koch berkata cepat. Setelah Charlie Koch menutup telepon, dia segera menghubungi Pilt dan memintanya meneruskan email dari Goodman ke kotak surat yang disediakan oleh Xia Ruofei. Lalu dia menelepon Goodman sendiri. Goodman, setelah melapor ke Charlie Koch dan mengirimkan video serta foto ke Pilt, menunggu dengan cemas, seolah menunggu keputusan nasib.
Ketika dia melihat Charlie Koch menelepon secara langsung, dia segera mengangkatnya, berteriak dengan hormat, "Tuan Koch." "Halo," Charlie Koch berkata dengan lemah, "Goodman, saya dan teman Tionghoa saya telah lulus. Teman Tionghoa saya secara umum puas dengan penanganan Anda terhadap grup Teluk dan rencana kompensasi Anda, tetapi dia juga mengajukan syarat." "Anda bilang," Goodman berkata cepat, "kita harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan temanmu." Charlie Koch berkata, "Teman saya di Huaxia mengatakan bahwa mulai hari ini, obat-obatan grup Teluk tidak boleh dijual ke Huaxia. Dalam bentuk apapun, jika Anda bisa melakukan itu, maka kali ini obat tersebut akan terungkap." Goodman ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, Gulf Group telah mengembangkan pasar Asia Pasifik. Sebab, pasarnya sangat besar dan potensinya sangat besar. Ini adalah pasar besar yang belum mereka kembangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, keuntungan pasar Asia Pasifik menyumbang total keuntungan grup tersebut. Rasionya masih belum terlalu tinggi, namun terus meningkat dari tahun ke tahun, dan peningkatannya sangat nyata. Jika menyerah berarti Gulf Group harus menyesuaikan arah strategisnya, yang mau tidak mau akan menimbulkan kerugian besar, setidaknya investasi awal akan sia-sia. Namun, Goodman segera menyadari bahwa meninggalkan pasar Huaxia tidak berarti menyerahkan seluruh pasar Asia Pasifik. Meskipun kehilangan pasar Huaxia bukanlah kerugian kecil di masa depan, mereka juga dapat melakukan upaya di wilayah lain di Asia Pasifik untuk mencoba menutupi kerugian tersebut. Dan jika Anda tidak setuju dengan kondisi pihak lain, upaya sebelumnya akan sia-sia, dan Eilat akan mati sia-sia. Tidak peduli betapa pentingnya, Goodman segera menyelesaikannya. Oleh karena itu, dia langsung berkata, "Tidak masalah. Tuan Koch, di masa depan, semua sabu, ganja, dan kokain di Gulf Group tidak akan masuk ke pasar Huaxia. Kami akan menarik semua orang yang membuka pasar di China dalam waktu dekat." Charlie Koch tentu saja menyadari keraguan-raguan Goodman. Dia berkata dengan serius, "Orang baik, saya harap Anda bisa melakukannya. Jangan membodohi beberapa trik anak-anak. Jika Anda melalui perusahaan induk atau menjual kembali ke distributor yang sangat memupuk pasar Huaxia, atau menggunakan cara lain untuk menjual narkoba ke Huaxia secara terselubung, maka Anda akan dikenakan sanksi paling keras dari keluarga Koch. Saya tidak khawatir, ketika seluruh grup Teluk akan lenyap." Petik 2. Goodman sedikit ragu ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata cepat, "Tuan Koch. Sekalipun saya meminjam keberanian, saya tidak berani membodohi Anda. Saya pasti akan menindaklanjuti masalah ini dan tidak akan ada kesalahan. Saya harap begitu." Charlie Koch berkata dengan lemah, "Saya sudah memesan tiket untuk teman Tionghoa saya, jika Anda salah, Anda tahu konsekuensinya." "Ya, ya," Goodman berkata cepat, "sama sekali tidak ada masalah. Harap yakinlah." Charlie Koch berkata sedikit lebih lambat, berkata, "Sobat, kali ini kamu dapat menghabiskan hidupmu dengan damai, kamu harus berterima kasih kepada Tuhan atas perhatianmu. Jika teman Huaxiaku yang mengambil gambar sendiri, aku khawatir kamu dan orang kepercayaanmu. Kami sudah lama pergi menemui setan." Petik 2. Goodman sangat ketakutan hingga dia sangat bersemangat. Dia tahu bahwa Charlie Koch tidak perlu berbohong padanya, dan dia bahkan tidak repot-repot melakukannya. Selain alasan sebelumnya, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa Charlie Koch, seorang teman Tionghoa, harus kalah bersaing dengan dirinya sendiri. Goodman dengan cepat berkata dengan nada bersyukur, "Tuan Koch, terima kasih banyak kali ini. Jika ada yang perlu saya lakukan di masa mendatang, jangan ragu untuk berbicara." Charlie Koch sama sekali tidak mengikuti janggut Goodman, tetapi hanya berkata dengan ringan, "Goodman, pada akhirnya aku akan memberitahumu sepatah kata pun, itulah yang dikatakan teman Cinaku." Goodman melihat bahwa dia tidak menanggapi kesetiaannya, dan sedikit kecewa, tetapi segera berkata, "Tuan Koch, tolong katakan." Charlie Koch berkata, "Huaxia memiliki kalimat yang disebut, dengarkan kata-katanya dan amati perbuatannya. Sekarang teman-teman saya pada dasarnya puas dengan pernyataan Anda. Langkah selanjutnya adalah menonton penampilan Anda. Jika Anda berbicara dengan mulut kosong, tapi tidak ada tindakan nyata, saya khawatir." Petik 2. Goodman berkata dengan cepat, "Tuan Koch, semua janji saya akan segera dipenuhi,
termasuk perlakuan istimewa dan perlindungan terhadap rakyat Tiongkok, akan segera dilaksanakan. Itu bagus. Charlie Koch berkata, mengikuti hal-hal tertentu, orang-orang Hua Feng Shiping akan menghubungi Anda, saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda. Ya, Tuan Charlie, kata Goodman cepat. Charlie Koch tidak mengatakan apapun, dan menutup telepon. Goodman mendengar nada sibuk dari ponselnya, lalu menutup telepon dengan hati-hati, lalu menghela nafas panjang. Saat ini dia menemukan sudah ada keringat di pikirannya. Goodman menenangkan pikirannya, dan segera mengangkat telepon dan mulai memberi perintah, dan mengatur segala sesuatunya secepat mungkin, termasuk memobilisasi dana 100 juta dolar AS kapan saja siap digunakan, serta mengatur penarikan penuh dari Tiongkok, pasar dan di masa depan, orang-orang Tiongkok akan diperlakukan dan dilindungi secara istimewa di Meksiko. Untungnya, Gulf Group tidak seperti perusahaan besar tradisional, dan terdapat dewan direksi serta pemegang saham lainnya. Grup Teluk pada dasarnya adalah pepatah Goodman. Meski ia juga memberikan saham dan dividen tertentu kepada beberapa orang kepercayaannya, namun secara spesifik selama dia berbicara, orang-orang di bawah ini tidak berani ragu dan akan dengan tegas melaksanakannya. Jadi perintah Goodman segera diturunkan dan dilaksanakan. Xia Ruofei tidak terburu-buru menemukan Zhang Chao di sisi Iswatlan, tetapi menunggu untuk menerima surat yang diteruskan oleh Pet di kotak suratnya, lalu dia meminta Luo Qingfeng untuk menelepon Zhang Chao. Sambil menunggu Zhang Chao, Xia Ruofei melihat kedua video dan foto itu terlebih dahulu. Foto dan video eksekusi Xia Ruofei hanya dilirik dengan santai, dan dengan matanya, ia secara alami dapat melihat bahwa foto dan video ini tidak memiliki jejak penipuan sama sekali, kecuali Eilat memiliki saudara kembar identik, jika tidak maka ini pria dengan seteguk kotoran orang-orang Tiongkok telah dikirim ke setan oleh orang-orang grup Teluk sendiri saat ini. Xia Ruofei menonton video yang direkam oleh Goodman sendiri. Videonya tidak panjang. Dalam video tersebut Goodman pertama kali menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Hua Feng Shiping dan menyatakan bahwa dia telah menghukum berat para pihak tersebut. Kemudian dia berjanji bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan, dan grup Teluk akan tetap melakukannya. Perlindungan dan keistimewaan yang ditawarkan oleh masyarakat Huaxia pada dasarnya sama dengan yang dijelaskan oleh Charlie Koch. Begitu Xia Ruofei selesai menonton videonya, dia mendengar ketukan di pintu. Dia menutup laptopnya dan berteriak, "Masuk!" Pintu dibuka, dan Luo Qingfeng membawa Zhang Chao ke dalam kamar. Dengan sedikit kelelahan di wajah Zhang Chao, dia bertanya dengan hormat, "Tuan Xia, apakah Anda mencari saya?" Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saudara Zhang, silakan duduk." Setelah Luo Qingfeng membawakan Zhang Chao, pertama-tama dia mengisi air ke dalam cangkir teh Xia Ruofei, dan kemudian membawakan secangkir teh untuk Zhang Chao. Tapi Zhang Chao telah melihat penampilan kuat Luo Qingfeng dengan matanya sendiri. Melihat dia membawakan teh untuk dirinya sendiri, dia takut untuk berdiri dan berkata lagi dan lagi, "Pak Tua, jangan berani-berani. Jangan berani-berani." Faktanya, dengan kebanggaan seorang biksu Jindan di Luo Qingfeng, bagaimana orang normal bisa membawakan teh untuk orang normal? Dia memposisikan dirinya sebagai pelayan Xia Ruofei. Zhang Chao baru saja datang mengunjungi tamu Xia Ruofei. Sudah sewajarnya seorang pelayan menyajikan teh untuk para tamu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saudara Zhang, duduk dan bicara." "Oke." Zhang Chao mengambil teh dari Luo Qingfeng dengan sedikit gemetar, lalu duduk. Xia Ruofei bertanya dengan ramah, "Saya dengar Anda sudah mengatur evakuasi personel." Zhang Chao mengangguk dan berkata, "Grup Teluk terlalu kuat. Jika kita memukulnya dengan keras, saya khawatir kerugian kita akan sangat besar, jadi saya berencana mengatur agar saudara-saudara saya meninggalkan negara itu untuk menghindari pusat perhatian dan kemudian memutuskan apakah akan kembali untuk pembangunan. Mungkin kita akan kembali ke Meksiko lagi. Yakinlah bahwa kami akan mengatur kiriman Anda dengan benar dan membantu Anda keluar dari Meksiko." Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Ini tidak mendesak, dan kami akan menanganinya perlahan nanti. Saudara Zhang, saya datang kepada Anda untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu mengatur evakuasi. Saya sudah menanganinya masalah untuk grup Teluk." Zhang Chao membeku. Dia belum menjawab. "Saya tidak tahu apa maksud Xia Ruofei."
Faktanya, itu karena dia tidak dapat mempercayai telinganya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan cepat bertanya, Tuan Xia, mengapa Anda perlu mengungsi? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, grup Teluk tidak akan berani mengganggu Anda di masa depan, jadi tentu saja Anda tidak perlu mengungsi. Apakah Anda ingin pergi ke tempat asing dan memulai lagi? Itu, bagaimana mungkin? Zhang Chao berkata dengan takjub. Gaya tindakan grup Teluk selalu sangat agresif. Kali ini kami telah menyinggung perasaan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak dimintai pertanggungjawaban? Bukannya kamu tidak ingin mengejarnya, tapi kamu tidak berani mengganggumu lagi. Xia Ruofei tersenyum. Ketika Luo Qingfeng melihat Zhang Chao benar-benar mempertanyakan kata-kata Xia Ruofei, dia merasa sedikit tidak senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, Tuan Zhang, Tuan Xia telah melakukan banyak upaya untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Anda bisa meragukan kata-katanya? Zhang Chao sadar, dan dia berkata dengan cepat, Anda salah paham. Saya berani meragukan Tuan Xia. Hanya saja hal ini terlalu tidak terduga. Saya agak mual untuk sementara waktu. Petik 2. Xia Ruofei menghentikan Luo Qingfeng dengan matanya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, itu tidak masalah. Saudara Zhang, kamu dapat memasukkan hatimu ke dalam perutmu, bahkan jika kamu sekarang membawa saudara-saudaramu kembali ke Hua Feng Xiping untuk bekerja, sama sekali tidak ada masalah. Ini adalah janji Deman kuno pada dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah berani melakukannya menyesalinya, atau seseorang akan membersihkannya. Petik 2. Zhang Chao mendengar bahwa dia tercengang, tetapi dia tergagap dan bertanya, kuno. Goodman, bos. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kemarilah. Tunjukkan sesuatu padamu. Reputasi buruk grup Teluk terlalu kuat. Bahkan jika Xia Ruofei menggunakan lidahnya, Zhang Chao akan memiliki segala macam keraguan. Tidak mungkin untuk merasa nyaman sepenuhnya, jadi lebih baik berterus terang saja. Zhang Chao mengikuti Xia Ruofei dalam kabut, dan datang ke meja. Xia Ruofei membuka laptopnya, dan pertama-tama membuka foto-foto paling intuitif. Zhang Chao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bukankah itu Elat? Dia sudah mati. Kesan Zhang Chao terhadap Irat terlalu dalam. Di pagi hari di galangan pengiriman Hua Feng Coatzacoalcos, dia benar-benar merasakan keputusasaan yang tak terbatas saat menghadapi Erat. Perasaan seperti itu di bawah tekanan berat membuatnya tak terlupakan. Xia Ruofei membuka video eksekusi Manino terhadap Irat, dan berkata sambil tersenyum, video ini agak berdarah. Jika Anda merasa tidak enak badan, jangan menontonnya. Zhang Chao berkata dengan sedikit malu, Tuan Xia, Anda tertawa. Sekalipun kekuatan saya tidak bagus, saya adalah anak asli Hongmen. Saya telah mencoba membunuhnya di jalan pada tahun-tahun awal. Bagaimana saya bisa takut untuk melakukannya? Melihat darah, para gangster di negeri ini merajalela. Setiap hari, mereka melakukan berbagai pertikaian dan pembunuhan berdarah. Zhang Chao telah bekerja keras di Meksiko selama bertahun-tahun. Dia tidak duduk dalam posisi sekarang dalam semalam. Di tahun-tahun awalnya, dia juga merupakan murid Hongmen yang paling dasar, kepentingan, dan berbagai macam pertarungan. Video sudah mulai diputar. Setelah beberapa kali penyuntingan, video ini hanya menyimpan kata-kata yang disampaikan Manino kepada Gilman di bagian akhir, lalu mengambil gambar bagian pendek dari Gillard, sekitar 1 menit. Zhang Chao telah berada di Meksiko selama bertahun-tahun. Dia tidak punya masalah mendengar bahasa Spanyol. Dia secara alami dapat memahami dialog antara Manino dan Irat dalam video tersebut. Dia berkata dengan kaget, Tuan Xia, itu. Goodman secara pribadi memerintahkan eksekusi Erat. Hanya karena dia menyinggung seseorang yang tidak seharusnya menyinggung perasaan. Berbicara tentang ini, mata Zhang Chaowang berubah menjadi Xia Ruofei. Jelas sekali, dalam kata-kata Manino yang menceritakan kata-kata Goodman, yang tidak dapat menyinggung perasaan, adalah Xia Ruofei. Xia Ruofei juga mengatakan secara pribadi bahwa dia pergi untuk membantu mengoordinasikan dan menyelesaikan masalah grup Teluk, dan video serta foto ini dikirimkan ke Xia Ruofei sesegera mungkin, yang sudah jelas. Xia Ruofei tersenyum dan tidak berbicara, tetapi langsung membuka video terakhir, yaitu video yang direkam oleh Goodman sendiri. Dalam proses menonton video tersebut, seluruh kepala Zhang Chao ditutup matanya. Dia tidak menyadari bahwa mulutnya telah terbuka tanpa disadari.
Dia bahkan merasa sedang bermimpi, atau bagus dalam video tersebut manusia ditiru. Raja narkoba super berbisa di Meksiko ini sebenarnya meminta maaf dengan tulus kepada perusahaan pengiriman Huafeng, dan bahkan kepada seluruh rakyat Tiongkok. Selain menyampaikan permintaan maaf, ia juga berjanji akan menghukum berat pihak-pihak tersebut dan berjanji bahwa seluruh warga Tiongkok di Meksiko akan menerima perlakuan istimewa dan perlindungan dari Gulf Group di masa depan. Ini sungguh luar biasa. Ibarat orang biasa yang mengalahkan anak orang terkaya dalam target kecil, suami nasional. Alih-alih marah dan balas dendam, target kecil tersebut dengan tulus meminta maaf kepada orang biasa dan mengakui kesalahannya, dan menunjukkan bahwa orang biasa akan pergi ke perusahaannya untuk membeli rumah. Tentu saja, orang Tionghoa di Meksiko tidak perlu membeli obat-obatan dari Gulf Group, tapi ketika mereka benar-benar punya sesuatu, jika grup Teluk dapat memberikan suaka, itu hanyalah sebuah jimat. Meski enggan mengakuinya, di Meksiko, Gulf Group terkadang berbicara lebih baik dibandingkan pemerintah. Sampai video selesai dan layar komputer menjadi hitam, Zhang Chao tidak kembali dari keterkejutannya. Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum, "Saudara Zhang, apakah kamu percaya sekarang?" Zhang Chao terbangun di awal mimpinya, dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Percaya. Percaya, Tuan Xia, saya sepenuhnya yakin." Pada saat ini, pikiran Zhang Chao sepertinya bergolak dengan lautan yang ganas. Dia secara alami sangat mementingkan Xia Ruofei, tapi itu terutama karena Li Yifu, yang membuat status Xia Ruofei dalam pikirannya tinggi. Tentu saja, pagi ini Xia Ruofei mengajak Luo Qingfeng untuk melumpuhkan Iler, yang membuat posisi Xia Ruofei di hatinya meningkat pesat. Namun meski begitu, Zhang Chao masih tidak berani membayangkan bahwa Xia Ruofei dapat mengandalkan klasifikasi dirinya untuk membuat raksasa seperti Gulf Group menundukkan kepalanya yang sombong. Hasil seperti itu, bahkan jika Li Yifu keluar sendiri, tidak dapat melakukannya. Dengan menggunakan semua kekuatan orang-orang Hongmen, kontradiksi ini dapat diselesaikan secara terkoordinasi, tetapi ini hanya untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut, dan hal itu pasti akan menimbulkan akibat yang sangat tinggi. Namun, perlakuan Xia Ruofei bukan sekadar menyelesaikan kontradiksi, melainkan langsung membiarkan pihak lain mengalah. Hal ini terlihat dari postur tubuh Gutman yang rendah. Dia harus berada di bawah tekanan yang luar biasa untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa Xia Ruofei bahkan lebih besar dari Li Yifu. Ketika pemikiran ini muncul di benaknya, Zhang Chao terkejut. Xia Ruofei tersenyum lagi dan berkata, "Saudara Zhang Chao, saya ingin Anda mengatur dan membiarkan semua orang kembali ke Coatzacoalcos sesegera mungkin. Lagi pula, yayasan Anda ada di sana." Oh. Ngomong-ngomong, Gutman juga menawarkan untuk mengambil inisiatif kompensasi yang dibayarkan kepada Anda adalah 100 juta dolar AS. Haknya adalah kerugian mental. Saya akan memberi Anda metode kontak sebentar lagi. Anda dapat menghubungi mereka sendiri. Tanda seru. Selain mengirimkan foto video, ia juga mengirimkan informasi kontak yang ditinggalkan Gutman kepada Xia Ruofei, terutama untuk kompensasi 100 juta dolar AS ini. Zhang Chao terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan dia melambai lagi dan berkata, "Kami tidak bisa meminta uang ini." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ini adalah inisiatif Gutman untuk memberi Anda, apa yang tidak bisa Anda minta. Selain itu, jika Anda tidak menerima uangnya, Gutman mengira kami tidak puas dengan penanganan masalah ini. Saya kira dia bisa jangan tidur malam ini." Zhang Chao berkata dengan cepat, "Tuan Xia, Anda tidak ada hubungannya. Semua milik Anda adalah penghargaan Anda. Kami tidak memiliki kekuatan sama sekali. Beraninya kami meminta uang ini. Selain itu, meskipun seluruh kapal Huafeng diangkut oleh kapal teluk orang-orang dalam kelompok mengambilnya, dan nilainya beberapa juta dolar. Miliaran dolar ini terlalu banyak. Jika saya katakan, uang ini harus dikumpulkan oleh Anda." Petik 2. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak kekurangan uang. Selain itu, ini adalah kompensasi untuk pengiriman Huafeng. Apa yang saya inginkan, Saudara Zhang Chao, jangan lepaskan. Kali ini, semua saudara ketakutan dan berbalik lebih banyak uang, dan sisanya digunakan untuk mendanai operasional perusahaan. Itu saja. Petik 2. Kata-kata Xia Ruofei menunjukkan arti yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
Sedikit paksaan membuat pengunduran diri Zhang Chao tidak mungkin dilakukan. Namun, Zhang Chao memikirkannya. Dia masih merasa uang itu panas. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia masih dengan berani berkata, "Tuan Xia, kami benar-benar tidak berani meminta uang ini, meskipun Anda menyalahkan saya, kami tidak dapat menerimanya. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Hubungi atau izinkan kami menghubungi, tetapi setelah uangnya tiba, saya akan menggunakannya untuk membeli senjata dan peralatan secara bertahap, dan kemudian mengirimkannya kepada Anda." Petik 2. Zhang Chao merasa bahwa karena Xia Ruofei bersikeras untuk tidak menerimanya, dan mereka tidak berani memintanya. Selain itu, Xia Ruofei datang kali ini dengan tujuan senjata, jadi dia hanya menukar semua uangnya dengan senjata untuk Xia Ruofei. Menurutnya, ini juga dianggap sebagai yang terbaik dari kedua dunia. Xia Ruofei berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Apa yang saya inginkan untuk begitu banyak senjata? Pembelian ini sudah cukup." Zhang Chao dengan cepat berkata, "Senjata dan peralatan dapat disimpan untuk waktu yang singkat, seperti peluru, granat, del. Adalah barang habis pakai, dan peralatan akan terdepresiasi dan dihilangkan seiring waktu. Itu harus diganti dengan yang baru. Uang itu seharusnya untuk disimpan bersama kami. Kami akan membeli senjata senilai 20 juta dolar AS setiap tahun dan memberikannya kepada Anda dalam 5 tahun. Tuan Xia, jangan berhenti, kalau tidak kami benar-benar tidak berani meminta uang ini." Ruofei berpikir sejenak, karena Zhang Chao bersikeras akan hal ini, dan dia tidak ingin memaksakannya sebesar 100 juta dolar AS, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke. Itu dia, tapi Anda bertanggung jawab atas pembelian, transportasi. Saya lakukan sendiri. Hubungi Li Yifu saat itu." Petik 2. Oke. Zhang Chao menghela nafas lega, dan berkata dengan lega, "Tuan Xia, itu dia." Ketika Xia Ruofei melihat ketakutan Zhang Chao akan penyesalan, dia merasa sedikit lucu. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke. Itu dia." Zhang Chao memikirkannya dan segera berkata, "Ya, Tuan Xia, apakah Anda ingin mengangkut muatan kontainer ini kembali ke pelabuhan Coatzacoalcos? Saya pikir perusahaan kami akan menghubungi kapal secara khusus. Bantu Anda mengeluarkan peralatan ini dari Meksiko." Petik 2. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak," saya berkata, "kami akan menangani transportasi. Kami tidak perlu mengirimkan barang kembali ke Coatzacoalcos. Anda dapat membantu saya menemukan mobil dan menarik kontainer ini agak jauh. Bongkar muatannya, tempatkan dan serahkan sisanya kepada kami." Zhang Chao tanpa sadar ingin bertarung lagi dan dia ingin melakukan sesuatu untuk Xia Ruofei sebanyak mungkin. Kebaikan seperti ini pasti tidak akan bisa terbalas, tapi setidaknya dia bisa melakukan yang terbaik untuk membantu Xia Ruofei. Namun, dia berpikir lagi bahwa Xia Ruofei dapat menyerahkan raksasa seperti grup Teluk dalam waktu sesingkat itu. Terlihat bahwa pengaruh Xia Ruofei di Meksiko jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Mungkin orang punya saluran yang lebih baik. Terlebih lagi, Xia Ruofei hanya mengatakan bahwa meminta untuk menurunkan barang ke tempat terpencil jelas untuk menghindari pandangan orang. Memikirkan hal ini, Zhang Chao tahu apa yang harus dilakukan, dan dia berkata dengan cepat, "Baiklah, Tuan Xia, semuanya mendengarkan Anda." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, Anda dapat membantu kami mengirimkan barang terlebih dahulu. Kami berdua juga akan pergi dengan mobil dan tidak akan menemani Anda kembali ke Coatzacoalcos." "Tidak masalah," Zhang Chao berkata, "trailer truk sudah tersedia, dan kita bisa mulai sekarang." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tunggu apa lagi? Pergi." Dia telah berada di Meksiko selama lebih dari setengah hari, dan masalah di sini telah membantu Zhang Chao menyelesaikannya. Kini dia ingin kembali ke Pulau Taoyuan secepatnya tanpa ingin membuang waktu. "Ya, Tuan Xia, silakan ikut dengan saya," Zhang Chao berkata dengan hormat. Segera, Zhang Chao membawa Xia Ruofei dan Luo Qingfeng ke halaman besar di belakang rumah persembunyian. Wadah senjata ditempatkan di sini, dan truk traktor juga ada di sana. Kendaraan dan kontainer masih dimuat di atasnya dan belum dibongkar. Zhang Chao dan Qiang pertama-tama memerintahkan beberapa patah kata dan memintanya untuk memberitahu semua orang untuk berhenti mempersiapkan evakuasi, dan mereka bersiaga. Kemudian dia mencari seseorang untuk mengambil kunci truk,
secara pribadi membawa Xia Ruofei dan Luo Qingfeng, menarik wadah senjata, dan meninggalkan rumah persembunyian. Iswatlan dan Coatzacoalcos bersebelahan, dan Zhang Chao sering datang ke sini, jadi dia sangat paham dengan jalan di sini. Setelah berkendara sekitar 40 menit, dia sampai di jalan terpencil. Kendaraan di sini sangat sedikit, dan jalan di kedua sisinya berupa tanah tandus, dan hampir tidak ada bangunan yang terlihat di bidang pandang, yang bisa dikatakan tidak dapat diakses. Xia Ruofei mengamati lingkungan sekitar dan diam-diam mengangguk puas. Tempat yang dipilih oleh Zhang Chao sangat sesuai dengan hatinya. Sambil melambat, Zhang Chao menoleh dan bertanya, "Tuan Xia, biasanya hanya ada sedikit orang dan mobil di jalan ini, Anda tahu?" Xia Ruofei tersenyum, "Bagus sekali, di sini saja. Cari tempat parkir dan bongkar wadahnya." "Ya," Zhang Chao berkata cepat. Dia melaju ke depan dalam jarak dekat, sama seperti ada ruang terbuka di pinggir jalan, maka dia membelokkan mobilnya dari jalan dan berhenti di ruang terbuka tersebut. Truk kontainer sangat nyaman untuk dibongkar. Kaki penyangga kompartemen belakang langsung diangkat, kemudian kuncinya dibuka, dan traktor dapat langsung melaju. Setelah turun dari gerbong, Zhang Chao mengemudikan traktornya ke depan untuk berhenti sebentar, lalu melompat keluar dari taksi dan berjalan menuju Xia Ruofei. Xia Ruofei berinisiatif untuk menjangkau dan mengguncang Zhang Chao, berkata, "Saudara Zhang, terima kasih." Zhang Chao dengan cepat mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Xia Ruofei dengan erat, dan berkata, "Tuan Xia, jangan beritahu saya terima kasih, Anda tidak mampu membelinya. Dibandingkan dengan bantuan yang Anda berikan kepada kami, saya akan melakukan sesuatu untukmu tidak ada gunanya disebutkan sama sekali. Ngomong-ngomong, bolehkah meninggalkan semuanya di sini? Apakah kamu membutuhkanku? Sisanya diserahkan kepada kita. Anda dapat mengatur seseorang untuk menarik bagasi besok." "Oke," Zhang Chao berkata, "kalau begitu. Tuan Xia, saya akan kembali dulu." "Ayo," Xia Ruofei tersenyum. "Mari kita berhenti di situ. Sampai nanti, Tuan Xia, selamat tinggal." Zhang Chao selesai, dan membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Xia Ruofei, dan berkata dengan tulus, "Terima kasih." Lalu dia buru-buru berjalan menuju truk, dan ketika dia pergi, dia memanggil Xia Ruofei dan Luo Qingfeng. Van itu dengan cepat menghilang dari pandangan, dan Xia Ruofei berkata kepada Luo Qingfeng sambil tersenyum, "Setelah sekian lama, kita harus kembali bekerja." Setelah berbicara, Xia Ruofei membawa Luo Qingfeng untuk membuka semua kunci wadah tetap, dan kemudian dia langsung berpikir untuk memindahkan wadah di kompartemen belakang ke ruang peta roh. Meskipun Xia Ruofei harus tahu bahwa ada keajaiban senjata dengan banyak ruang penyimpanan, tetapi melihat Xia Ruofei langsung menyimpan wadah sebesar itu, Luo Qingfeng masih merasa sangat terkejut. Hanya senjata ajaib penyimpanan yang dapat menerima benda sebesar itu, di dunia latihan saat ini, nilainya sulit untuk memperkirakan. Terlebih lagi, Luo Qingfeng juga mengetahui bahwa senjata ajaib penyimpanan Xia Ruofei, selain wadah ini, memiliki setidaknya satu kapal pesiar, menunjukkan bahwa ruang penyimpanan senjata ajaib mungkin jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan kemudian memeriksanya secara mental, memastikan bahwa tidak ada orang dalam jarak beberapa kilometer, jadi dia tersenyum dan berkata, "Angin. Pulanglah." "Ya Tuan," Luo Qingfeng menjawab dengan hormat. Keduanya mengorbankan Fei Jian pada saat yang sama, sosok mereka melompat ke Fei Jian, dan kemudian kedua pedang itu melintas, sosok kedua pedang itu melesat ke langit, dan segera menghilang di antara langit. Perjalanan pulang tenang dan lancar, dan keduanya terbang selama lebih dari 10 jam. Tentu saja, karena tidak terlalu mendesak, Xia Ruofei juga berhenti dan beristirahat 2 kali di jalan. Keduanya mengambil kapal pesiar langsung dari ruang Lingtu, lalu mereka menurunkan pedang terbang dan menyesuaikan minat mereka pada kapal pesiar tersebut selama 1 jam sebelum melanjutkan penerbangan. Karena jet lag, ketika keduanya kembali ke Pulau Taoyuan, keesokan harinya hampir jam 10. Saat ini Pulau Taoyuan berangin dan cerah, langit tidak berawan, langit biru dan laut sejajar, dan pemandangannya sangat indah. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng mengayunkan pedang terbang langsung melalui barisan Taixuan Xuan King dan mendarat di alun-alun di depan gedung Yan Huang. Ketika kedua pria itu menyentuh formasi,
Li Yifu segera menyadari bahwa dia melangkah keluar dari gedung dan hanya melihat dua lampu pedang terbang turun dari langit. Lalu dia bisa melihat dengan jelas bahwa Xia Ruofei dan Luo Qingfeng telah kembali. Li Yifu dengan cepat melangkah maju dan berteriak, "Tuan dan Paman, kamu kembali." Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, "Yifu, apakah kamu baik-baik saja di Pulau Dua hari ini?" "Kembali ke Paman Si, semuanya baik-baik saja," kata Li Yifu. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Wei Wei dan King Sui?" Xia Ruofei bertanya. Li Yifu berkata dengan cepat, "Mereka seharusnya tidak tahu bahwa kamu telah kembali, Tuan dan Paman, dan para murid akan memberitahu mereka." Li Yifu mengendalikan metode matriks, jadi seseorang menyentuh metode matriks, dan dia segera menyadari bahwa Song Wei dan Ling Qingsui secara alami tidak merespons begitu cepat. Namun, begitu kata-kata Li Yifu jatuh, Song Wei dan Ling Qingsui muncul di depan Xia Ruofei. Mereka baru saja melihat Xia Ruofei dan Luo Qingfeng Royal Sword dari jendela kamar. "Kaki depan dan belakang, jika kamu terbang, kembalilah," Lagu Wei berkata sambil tersenyum. Ling Qingsui berkata dengan wajah iri, "Jika terbang, kami baru saja melihat penampilan Yujianmu. Sangat tampan, aku benar-benar ingin Yujian terbang." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Itu tidak mudah. Bekerja keras saja untuk berlatih. Kapan kamu mencapai periode Jindan, aku pasti akan memberimu pedang terbang yang bagus. Aku akan bisa menerbangkan pedang itu. Periode Jindan, aku benar-benar ingin berada jauh." Ling Qingsui berkata, "Saya telah berlatih selama hampir 1 tahun, dan saya baru mencapai lapisan keempat pemurnian gas." Li Yifu dan Luo Qingfeng di samping hampir muntah darah setelah mendengar ini, terutama Li Yifu yang sudah lanjut usia. Anda harus tahu bahwa dia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bertemu Xia Ruofei sebelum dia berlatih hingga pemurnian gas tingkat ketiga. Meskipun Luo Qingfeng sekarang berada di tahap awal Jindan, ketika dia berada di masa pemurnian gas, dia tidak mengatakan bahwa dia memulai dari nol dalam 1 tahun dan menerobos ke lapisan keempat pemurnian gas. Jangan bilang dia belum mengalaminya, bahkan belum pernah terdengar. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Lihatlah ekspresi Yifu dan Qingfeng. Apakah kamu dan Wei Wei berlatih cukup cepat? Percayalah, dengan kecepatan ini, Jin dan Qi tidak akan terlalu jauh." Ling Qingsui, faktanya, dengan kemajuan budidayanya sendiri, dia akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya di masa depan. Dapat dikatakan bahwa Ling Qingsui dan Song Wei memiliki kondisi kultivasi lain selain keterampilan mereka. Lebih baik daripada saat dia pertama kali mulai berlatih. Misalnya, susunan Taixuan Xuanxing di Pulau Taoyuan, Xia Ruofei tidak dapat menikmati lingkungan seperti itu. Selain itu, latihan Xia Ruofei telah menembus ranah. Saat dia dan Song Wei serta Ling Qingsui berlatih, Taichu meminta sutra hati, di masa depan, mereka akan membantu mereka lebih banyak dari sebelumnya, sehingga kecepatan latihan mereka secara alami akan lebih besar, hampir. Semua orang berdiri mengobrol di depan gedung sebentar, dan Xia Ruofei berkata, "Yifu, kali ini saya akan pergi dan meletakkan peralatan yang dibawa kembali dari Meksiko. Ngomong-ngomong, apakah barak penjaga sudah dibangun?" Li Yifu berkata dengan cepat, "Itu telah dibangun sesuai pesanan Anda. Para penjaga ditempatkan di bekas kamp tentara. Bayaran, banyak bangunan dan fasilitas yang sudah jadi, tetapi perlu dibangun kembali seperti aslinya, selesai." "Sangat bagus." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Ayo pergi dan lihat." Ling Qingsui dan Song Wei tinggal di pulau itu dengan sangat santai, dan tentu saja mereka juga pergi menonton pertunjukan yang meriah. Area Pulau Taoyuan tidak luas, dan Xia Ruofei juga ingin berjalan-jalan untuk melihat apa yang perlu ditingkatkan, jadi dia memilih berjalan kaki. Rombongan berjalan lebih dari 10 menit dan tiba di pos penjagaan di dalam hutan. Karena mantan tentara bayaran ditempatkan di sini, pos jaga, barak, dan benteng semuanya sudah siap pakai. Agar lebih cocok untuk penempatan para pengawal, beberapa modifikasi telah dilakukan pada tahap selanjutnya. Dari sudut pandang seorang profesional Xia Ruofei, kamp militer ini pada dasarnya sudah lengkap. Xia Ruofei secara khusus merancang 2 ruangan beton kokoh untuk digunakan sebagai gudang senjata dan peralatan. Kedua gudang ini memiliki dinding beton bertulang yang tebal dan pintu besi yang kokoh. Mereka juga memasang kunci kombinasi canggih dan banyak alat pemantau.
Listrik di Pulau Kawat Berduri yang diberi energi terutama didasarkan pada energi matahari dan tenaga angin. Pada dasarnya bisa mandiri. Jika cuaca buruk dan terjadi kekurangan listrik, genset diesel dipasang di atas tempat berlindung gua, yang dapat digunakan dalam situasi darurat. Berikan daya pada seluruh pulau. Faktanya, ketika Pulau Taoyuan masih bernama Pulau Qingyun, keluarga Liu sudah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk renovasi. Sekarang air dan listrik di pulau itu sudah pasti tidak ada masalah, dan ada juga instalasi pengolahan limbah kecil, dapat mengolah limbah yang dihasilkan setiap hari. Bisa dikatakan tidak ada masalah lain dalam kehidupan sehari-hari kecuali sampah rumah tangga yang perlu diangkut keluar pulau untuk dibuang. Bagi orang kaya yang mampu membeli pulau pribadi, biaya pembuangan sampah di mata masyarakat awam tentu tidak ada artinya. Tentu saja, dengan cara ini, untuk menjaga agar pulau tetap berfungsi normal, dibutuhkan banyak staf. Termasuk instalasi pengolahan limbah, bandara, dan tempat lainnya, wajib dilayani oleh tenaga profesional. Selain itu, sanitasi lingkungan, pemeliharaan fasilitas air dan listrik, pemeliharaan jalan, personel pada posisi ini sangat penting. Li Yifu berjalan mendekat dan membuka kunci kombinasi. Di dalamnya ada halaman kecil. Seluruh gudang peralatan adalah bangunan kecil berlantai 2. Nantinya, satu regu akan ditugaskan ke garnisun. 2 ruangan di lantai 2 secara alami dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan. Xia Ruofei dan rombongan bergegas melewati halaman dan menaiki tangga ke lantai 2. Li Yifu membuka kunci kombinasi pintu gudang. Xia Ruofei melirik dan menemukan bahwa deretan rangka baja dan lemari senjata telah dipasang di gudang terlebih dahulu. Selain itu, pintu dan jendela gudang sangat kokoh. Sensor dipasang di pintu dan jendela. Begitu seseorang mendobrak masuk, alarm akan mengeluarkan suara lebah yang keras. Ming, gerbang besi, jendela besi, lemari besi, dan alarm semuanya dibangun sesuai dengan standar, 3 besi dan 1 perangkat dari gudang senjata dan perlengkapan tentara. Xia Ruofei mengangguk puas. Alih-alih langsung memasuki gudang, dia berdiri di lorong di luar pintu dan memikirkannya secara langsung. Dia mengeluarkan wadah besar di ruang Lingtu dan meletakkannya di halaman kecil di lantai pertama. Ling Qingsui, Song Wei dan Li Yifu melihat Xia Ruofei mengeluarkan wadah besar dari ruang penyimpanan, dan mereka semua terkejut. Bahkan Luo Qingfeng, yang telah melihatnya, mau tidak mau menunjukkan ekspresi irinya. Xia Ruofei tidak turun ke bawah, tetapi langsung mengendalikan kekuatan mentalnya dan berguling. Tiba-tiba, kunci peti kemas di halaman lantai 1 terbuka, dan pintu peti kemas terbuka dengan sendirinya. Kemudian, Xia Ruofei bergerak, dan senjata serta peralatan di dalam wadah sepertinya ditangkap oleh tangan tak kasat mata. Mereka terbang keluar dari wadah dan terbang langsung ke lantai 2, seperti naga panjang. Gudang peralatan. Maka, Anda tidak perlu mengaturnya sendiri. Semua senjata dan perlengkapan ini berada di bawah kendali Xia Ruofei, dan langsung disortir ke dalam rangka besi dan lemari besi. Semua peralatan tersebut disusun pada posisinya masing-masing sesuai dengan model yang berbeda-beda. Rapi, Song Wei, Ling Qingsui dan yang lainnya tercengang, bahkan Luo Qingfeng menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Tangan Xia Ruofei Xiaolu, pada kenyataannya, membutuhkan kekuatan mental yang sangat kuat dan kontrol yang cermat. Sekilas melihat penampilan Xia Ruofei yang santai dan bebas, Luo Qingfeng tahu bahwa sebenarnya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dari tangan ini saja, dia dapat melihat bahwa budidaya kekuatan mental dan manipulasi mental Xia Ruofei harus lebih kuat daripada yang ditembus oleh biksu Xia Ruofei selama bertahun-tahun. Dari pemindahan kontainer oleh Xia Ruofei hingga penataan rapi semua senjata dan peralatan di semua kategori, seluruh proses hanya memakan waktu 2 menit. Xia Ruofei sekali lagi berpikir bahwa wadah kosong itu dibawa ke ruang Lingtu. Barak penjaga awalnya kecil, dan gudang persenjataan serta perlengkapannya bahkan lebih kecil lagi. Wadah itu menempati sebagian besar ruang halaman, jadi Xia Ruofei secara alami tidak akan meninggalkannya di luar penghalang, tetapi langsung menerimanya di ruang spiritual. Bagaimanapun, ruangannya besar. Jika wadah ini tidak berguna, saat Yu Jian terbang lagi, ia akan tenggelam ke dasar laut. Ling Qingsui dan yang lainnya mau tidak mau mengunjungi gudang persenjataan dan peralatan. Mereka melihat rak dan lemari semuanya tertata rapi,
bahkan granat ditempatkan pada posisi tetap satu per satu. Kotak-kotak itu ditumpuk di pojok gudang, dan senjata api yang terang benderang diletakkan rapi di rak senjata, bahkan arah garis bidiknya pun sama persis. Tidak hanya semua orang terkejut, tetapi pada saat yang sama, sebagai praktisi, mereka dapat dianggap sebagai pelajaran oleh Xia Ruofei. Mereka memiliki pemahaman intuitif tentang sejauh mana pelatihan spiritual dapat mencapai tingkat tinggi, dan mereka juga sangat sadar akan semangat pentingnya kekuatan. Ketika semua orang berkunjung, Xia Ruofei tidak menganggur. Dia berdiri di depan pintu gudang peralatan, mengeluarkan ponselnya, dan menemukan nomor telepon Komandan Kompi Lama Ma Biao. General Manager Xia, kamu akhirnya memikirkan kami. Ma berkata setengah bercanda setelah menerima panggilan tersebut. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Komandan Kompi Lama. Mendengarkan nada bicara Anda, bagaimana perasaan saya bahwa rekan-rekan saya tidak melakukannya dengan baik di Sanshan? Apakah keamanan di peternakan Taoyuan tidak memadai? Saya akan segera menelepon dan mengkritik mereka, jangan. Mama dengan cepat berkata, jika Fei, aku bercanda denganmu. Pihak pertanian melayani kami dengan nikmat dan nikmat setiap hari. Karena itu, saudara-saudara kesal. Jangan makan, hidup, dan tidak ada yang punya bahkan tiba, kamu sudah membayar semuanya. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Komandan Kompi Lama, jangan mengasah kayu bakar. Pisaunya telah diasah dan dipoles. Semua orang menantikan untuk memotong kayu bakar. Mayan berkata, jika Anda terbang, Anda hanya dapat melakukan beberapa pelatihan dasar di Tiongkok, dan Anda tidak bisa mendapatkan peralatan apapun. Saya rasanya hampir baik-baik saja sekarang, Anda dapat mengatur agar semua orang pergi ke pulau itu sesegera mungkin. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Komandan Kompi Lama, saya menelepon Anda kali ini, hanya untuk memberitahu Anda bahwa semuanya sudah siap di Pulau Taoyuan, barak semua orang telah dibangun, dan peralatan gelombang pertama sudah siap. Sejak semuanya sangat ingin bertarung, jadi bersiaplah, dan ayo berangkat dalam beberapa hari. Petik 2. Mai berkata dengan gembira, bagus sekali. Kami menantikan hari ini. Komandan Kompi Lama, tolong atur salinan daftar nama dan kirimkan ke kotak surat saya. Saya berencana menyewa pesawat untuk menjemput Anda, dan daftarnya harus spesifik untuk setiap orang. Xia Ruofei berkata, orang yang mendampingi juga harus memberikan daftar, seperti Sunzi kali ini juga apakah Anda ingin datang? Itu juga harus ada dalam daftar. Petik 2. Tidak masalah. Ma berkata, kali ini, orang-orang di luar penjaga akan menjadi saudara iparmu, dan aku akan mengirimkan daftarnya kepadamu sebentar lagi. Berhasil. Xia Ruofei berkata, perusahaan lama komandan, lalu biarkan semua orang bersiap untuk 2 hari ini dan menunggu pemberitahuan kapan saja. Oh, Ma berkata dengan bersemangat. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei menelepon Qin Yanan, asistennya di perusahaan Taoyuan, dan memberikan beberapa instruksi tentang telepon. Pada saat ini, Song Wei, Ling Qingsui, Li Yifu, dan Luo Qingfeng semuanya keluar dari gudang senjata dan peralatan, dan mata semua orang penuh dengan kekaguman pada Xia Ruofei dan berkata kepada Li Yifu, Yifu, seharusnya tidak ada masalah dengan penjaga kamp. Saya baru saja memeriksanya, asrama semua orang, dapur, restoran, tempat latihan, gudang. Semuanya sangat lengkap, dan fasilitas pada dasarnya sudah tersedia, jadi saya akan memanggil penjaga untuk menyuruh mereka bekerja secepatnya. Petik 2. Ya, Paman Si. Li Yifu mengangguk dan bertanya, apakah ada yang perlu dikoordinasikan oleh seorang murid? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, lebih dari 100 orang harus berkumpul untuk menyewa pesawat. Menurut saya, sewa saja pesawat yang lebih besar dari Australia agar penerbangan semua orang lebih nyaman. Tidak masalah, ini diserahkan kepada para murid. Li Yifu berkata tanpa ragu-ragu. Kekuatan Hongmen di Australia cukup kuat, apalagi Li Yifu dan Tang Yitian memiliki hubungan dekat, dan selalu bisa mengoordinasikan penerbangan charter dari Kantas. Tentu saja, berdasarkan hubungan antara Tang Yitian dan Xia Ruofei, selama Xia Ruofei membuka mulutnya, dia secara alami akan melakukan semuanya dengan baik, tetapi Xia Ruofei tidak ingin mengkhawatirkan tugas-tugas ini dan membiarkan Li Yifu melakukannya, dia lebih nyaman.
Xia Ruofei mengangguk dan berkata, baiklah. Saya akan memberi Anda informasi kontak kepala penjaga untuk sementara waktu, dan Anda akan terhubung dengannya untuk masalah tertentu. Ya, Paman. Li Yifu mengangguk. Xia Ruofei juga berkata, Yifu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum para penjaga tiba di pulau itu. Paman Si, kumohon. Li Yifu berkata cepat. Staf di posisi lain di pulau itu harus direkrut terlebih dahulu, kata Xia Ruofei. Anda memiliki koneksi yang luas di Australia dan Amerika Utara. Anda juga tahu posisi apa yang Anda butuhkan di pulau itu, jadi masalah ini juga diserahkan. Anda melakukannya. Baik, Guru. Li Yifu berkata, para murid akan melakukannya secepat mungkin. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ide saya adalah mendaftarkan perusahaan lain dan bertanggung jawab mengelola urusan sekuler Pulau Taoyuan, sehingga semua karyawan, termasuk para penjaga, dapat dibayar melalui perusahaan ini. Metode ini bagus. Li Yifu berkata, Paman Si, apakah kamu ingin mendaftarkan perusahaan ini di Huaxia atau di luar negeri? Xia Ruofei mengerang sedikit dan berkata, saya pikir lebih baik mendaftarkan perusahaan lepas pantai di Kepulauan Cayman, dan kemudian 100% mengendalikan perusahaan domestik. Operasi ini lebih nyaman, termasuk Ma Wei dan anggota keluarganya. Banyak karyawan yang berasal dari Tiongkok perlu mengajukan 5 asuransi dan 1 dana, dan relatif mudah untuk berlabuh di perusahaan dalam negeri. Pada awalnya, Xia Ruofei ingin semua orang terhubung langsung dengan perusahaan Taoyuan. Baru saja dia memikirkannya, lebih baik memisahkan kedua belah pihak. Meskipun dia adalah pemegang saham pengendali mutlak perusahaan Taoyuan, dan dia memegang sebagian besar sahamnya, bagaimanapun juga, para eksekutif perusahaan, termasuk Feng Jing, memiliki sejumlah kecil saham. Di masa depan, Xia Ruofei secara bertahap akan melepas lebih banyak saham untuk mendorong mereka. Karyawan, jadi orang yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan Taoyuan lebih baik, jika tidak maka akan sulit untuk melakukan pembukuan. Li Yifu berkata, tidak masalah. Guru dan leluhur, para murid memiliki orang-orang yang berspesialisasi dalam bidang ini di perusahaan grup Amerika. Biarkan para murid melakukan pendaftaran. Yah, kamu telah bekerja keras hari ini. Xia Ruofei sedikit mengangguk, hanya ada sedikit orang yang tersedia sekarang, dan Anda adalah seseorang yang sangat saya percayai, jadi hanya akan ada lebih banyak pekerjaan bagi mereka yang bisa melakukannya. Li Yifu berkata dengan semangat, Paman, ini semua adalah pekerjaan murid, jangan katakan itu. Xia Ruofei menepuk bahu Li Yifu dan berkata, setelah semuanya berjalan sesuai rencana untuk sementara waktu, kamu dapat beristirahat dan berlatih di pulau dengan tenang. Saya harus menghabiskan lebih banyak waktu di pulau itu, dan inilah kita. Base Camp. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi di masa depan, Anda selalu dapat bertanya kepada saya. Petik 2. Ya, terima kasih Paman, kata Li Yifu terharu. Perekrutan personel dan pendaftaran perusahaan dapat dimulai pada waktu yang bersamaan. Xia Ruofei berkata, jika ketidakpuasan direkrut pada satu waktu, kondisi operasi normal bandara akan diprioritaskan. Pengontrol, pemeliharaan, dan posisi lainnya harus diisi sesegera mungkin, jika tidak, kantas mencarter saya tidak bisa terbang ke Pulau Taoyuan. Ketika Xia Ruofei datang sendiri dengan jet bisnis Taoyuan, mereka semua mendarat sendiri pada tahap ketika mereka harus dipindahkan ke komando menara. Peralatan navigasi otomatis bandara selalu berjalan, dan sama sekali tidak ada pesawat lain di wilayah udara dan landasan pacu bandara. Selain itu, pilotnya juga adalah stafnya sendiri, jadi walaupun agak rusak tapi tidak menjadi masalah. Jika penerbangan charter maskapai reguler, pilot akan terbang ke bandara ini untuk pertama kalinya. Tanpa kendali menara, pilot pasti tidak akan mengendalikan pesawat hingga mendarat. Oleh karena itu, pengoperasian normal bandara menjadi prioritas utama. Para murid mengerti. Li Yifu berkata, Paman Shizu yakinlah bahwa para murid akan menyelesaikan perekrutan staf bandara secepat mungkin. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, baiklah. Penting juga untuk memastikan bahwa personelnya benar-benar dapat diandalkan. Selain itu, setiap orang yang direkrut harus menjalani wawancara secara langsung, dan tidak ada satupun yang tersisa. Ya, Li Yifu tiba-tiba menjawab. Dia tahu aturan Xia Ruofei.
Sebelum merekrut beberapa pekerja untuk melakukan rekonstruksi nanti, dia juga harus melalui wawancara pribadi dengan Xia Ruofei. Tentu saja, dia juga mengetahui betapa pentingnya Pulau Taoyuan, jadi dia sangat setuju dengan pendekatan Xia Ruofei, dan dia juga berpikir bahwa tidak perlu berhati-hati dengan masalah keamanan. Kelompok itu berjalan dan berbicara, dan segera kembali ke gedung Yan Huang. Dalam beberapa hari berikutnya, energi utama Xia Ruofei dicurahkan untuk budidaya. Sambil bekerja keras untuk lebih mengkonsolidasikan kultivasinya, dia juga menemani Song Wei dan Ling Qingsui sebanyak mungkin. Hari-hari ketidakpedulian akhirnya menjadi sejarah, dan kini ketiganya pada dasarnya telah membentuk pemahaman diam-diam. Xia Ruofei mengambil Tian sebagai unitnya, dan bergantian dengan Song Wei dan Ling Qingsui untuk berkultivasi, dan dia secara alami menikmati berkah indah selain latihan. Karena masih ada waktu sekitar 1 minggu sebelum pelelangan, dan lingkungan budidaya di Pulau Taoyuan jauh lebih baik daripada di Xingzhou, Luo Qingfeng tidak kembali ke sekolah dan pergi dari sini untuk berlatih secara langsung. Bagaimanapun, surat undangan itu ditempatkan di cincin penyimpanannya, dan dia akan pergi bersama Xia Ruofei dari sini. Li Yifu sibuk dengan tugas rumit yang diberikan Xia Ruofei padanya. Jika tugas-tugas ini diberikan kepada orang biasa, mereka mungkin tidak dapat melakukannya dengan baik dalam 1 atau 2 bulan, dan Li Yifu memiliki keunggulan unik. Perusahaan yang terdaftar tidak perlu mengatakan, ia memiliki sekelompok profesional di perusahaannya sendiri. Dapatkah bisa dikatakan familiar dengan mobil ringan? Dengarkan, konon kedua perusahaan bisa mendapatkan kedua perusahaan tersebut secepat 1 minggu, dan hubungan ekuitasnya jelas. Dalam hal perekrut, jaringan kuat Li Yifu juga berperan. Orang Hongmen memiliki banyak bakat, jadi dia juga menjadi prioritas untuk disaring dari murid-murid Hongmen. Meski Pulau Taoyuan berada di luar negeri, namun cukup banyak yang melamar. Semua orang pergi ke Li Yifu, orang besar di Hongmen. Li Yifu memiliki reputasi tinggi di Hongmen. Jika dia bisa bekerja di dekat Li Yifu, posisinya di Hongmen dengan sendirinya akan meningkat. Selain itu, Xia Ruofei juga sedikit membantu Li Yifu. Dia menemukan 2 resep dari buku latihan, dan dengan mudah membuat pil yang dapat meningkatkan kebugaran fisiknya, dan membiarkan Li Yifu melepaskan angin. Beberapa berharap untuk lebih meningkatkan dirinya. Murid-murid muda Hongmen sedang bersemangat. Adapun beberapa posisi profesional yang relatif kurang populer, Li Yifu juga berhasil merekrut talenta-talenta yang cocok melalui kontaknya di mall. Orang-orang ini pada dasarnya melakukan putaran pemilihan pendahuluan melalui wawancara jarak jauh. Hampir 15 atau 6 orang, seperti pengontrol, teknisi pemeliharaan, dan profesional meteorologi, yang sangat membutuhkan bandara, berada di Australia dan Amerika Serikat. Pesawat itu terbang 2 kali dan membawa orang-orang ini ke Pulau Taoyuan. Maka tentu saja Xia Ruofei melakukan wawancara pribadi secara langsung. Dia masih mengorbankan banyak hipnosis yang telah dicoba dan diuji dan menyentuh keuntungan semua orang. Orang-orang yang ditemukan Li Yifu relatif dapat diandalkan. Kecuali kekurangan dalam resume pekerjaan seseorang, tidak ada masalah bagi orang lain, dan tidak ada orang yang memiliki motif tersembunyi. Dan resume pekerjaan yang cacat bukanlah resume palsu, dan di bawah hipnosis mental Xia Ruofei, dia tidak menyembunyikan semuanya dan menceritakan semuanya. Xia Ruofei menilai bahwa dia masih belum memenuhi syarat untuk persyaratan pekerjaan. Jadi, saya tidak menyelidiki terlalu banyak, jadi saya tinggalkan dia. Tentu saja, pos orang ini sebagian besar adalah stasiun meteorologi bandara. Mengenai lokasi penanggung jawab stasiun meteorologi, Xia Ruofei telah memutuskan untuk meninggalkan kekasih mama, jadi orang ini pada dasarnya adalah orang yang kompeten. Sedangkan untuk staf di posisi lain, ini belum waktunya untuk membuat mereka terkejut, dan orang-orang ini tidak memulai dari satu tempat. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak dapat mengirimkan pesawat khusus untuk mengambil alih secara mewah. Oleh karena itu, mereka kebanyakan terbang ke pulau-pulau terdekat dan kemudian naik perahu. Xia Ruofei telah menghubungi Li Yifu untuk membeli 2 kapal penumpang untuk transportasi masa depan di Pulau Taoyuan dan pulau-pulau terdekat. Ke depan, akan ada lebih banyak staf. Setiap orang secara alami harus keluar dari pulau itu.
Saat itu, kedua kapal ini bisa langsung diubah menjadi kapal komuter yang berangkat pada waktu-waktu tertentu untuk memudahkan setiap orang masuk dan keluar pulau. Setelah bandara mulai beroperasi normal, wajar jika ada petugas keamanan yang berada di pulau tersebut. Tang Yitian telah mengoordinasikan kantas Boeing 757 di Australia dan dapat berangkat ke Huaxia Sanshan untuk mengambil kapan saja. Sebelum sisi Pulau Taoyuan siap, Li Yifu dan Ma Yi merapat dan berkomunikasi berkali-kali. Segera mereka memutuskan waktu keberangkatan, dan kemudian pesawat sewaan di Australia lepas landas tepat waktu ke Bandara Internasional Sanshan. Peternakan Taoyuan. Para penjaga telah membersihkan kamar. Mereka tinggal di apartemen staf yang kosong di Taoyuan Farm. Hari ini mereka akan berangkat dari sini menuju Pulau Taoyuan. Corak tentara rakyat yang baik belum hilang. Sebelum berangkat, pihak istal mengatur semua orang untuk membersihkan lingkungan sekitar dan apartemen tempat mereka tinggal melakukan segalanya luar dan dalam. Ketika anggota tim berkumpul di lantai bawah apartemen, semua kamar tempat mereka tinggal memiliki jendela yang terang, spray di tempat tidur tidak kusut, dan selimutnya ditumpuk menjadi tahu yang rapi. 3 bus Jinlong berlogo perusahaan Taoyuan perlahan memasuki pertanian Taoyuan dan berhenti di depan gedung apartemen staf. Asisten Xiaoruo Fei di perusahaan Taoyuan, Qin Yanan, membawa mobil hari ini untuk mengantar semua orang ke bandara. Setelah salam singkat dengan Qin Yanan, Ma Yan mengatur semua orang untuk mulai naik ke pesawat. Setelah naik bus, semua orang melihat ada bagasi kamuflase serupa di samping setiap kursi, dan ada tanda hijau tentara digantung di atasnya. Nama semua orang tercetak di papan itu. Ketika Anda melihat koper-koper ini, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik sedikit pun.